Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, panitia peringatan Maulid serta DKM Masjid Nurul Hikmah, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Di antara syariat yang diajarkan baginda Nabi adalah membina rumah tangga yang berlandaskan agama. Karena landasannya agama, berkeluarga, berumah tangga, nilainya ibadah. Bu, segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah sifatnya sakral dan suci. Enggak boleh dilakukan setengah hati, coba-coba atau iseng-iseng. Sholat itu ibadah tuh. Enggak boleh coba-coba, enggak boleh main-main, enggak boleh iseng-iseng. Puasa itu ibadah tuh. Enggak boleh coba-coba. Nikah, membangun rumah tangga itu ibadah, jangan iseng-iseng. Hei. Ada orang ditanya, "Bang, gua denger lu udah nikah." "Ah, iseng-iseng kok. Enak gua terusin, kagak enak bubaran." Nggak boleh. Kenapa? Landasannya agama. Karena landasannya agama, dia bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu. Semua kita kalau ditanya pengen rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, betul? Semua kita pengen rumah tangga kita bahagia. Siapa contoh kita? Tidak lain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, emang menjaga keharmonisan rumah tangga itu kewajiban suami dan istri. Tapi ternyata dalam tuntunan agama yang diajarin laki duluan. Membina dan menjaga rumah tangga yang diajarin oleh agama laki duluan. Kenapa? Tadi Habib Ges sudah mengatakan tanggung jawab suami itu berat. Maka pantas kalau Islam ngajarin suami lebih dulu. Pak. Lempengan ini bapak-bapak belaga budeg nih. Bagaimana ajaran agama Islam yang menuntun suami lebih dulu? Pertama, nih bapak-bapak tolong dengerin nih. Yang ibu-ibu belaga budeg aja dulu dah. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik. Baik ucapan ataupun perbuatan. Pak. Fa in karihtumuhunna. Kalau kamu melihat tingkah laku istrimu yang menjengkelkan, fa asa an takrahu syai'a, bersabar. Makasih. Nih buah orang sabar begini nih. Pak, pergauli istrimu dengan baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Nah, kita lihat. Istri kita makhluk yang bernama wanita. Wanita bukan? Nah.
Ini wanita makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus. Lo kagak boleh dibelain dikit nih orang perempuan nih. Wanita itu lebih terasa digampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Kalau ditampar dia pakai tangan 1-2 jam sakitnya hilang, nangisnya berhenti. Tapi kalau ditampar dia pakai ucapan suami yang menyakitkan, boleh jadi sampai mati dia bakalan ingat omongan nyakitin dari mulut kita. Udah diem aja dulu, diem lah. Karena itu wanita makhluk yang perasaannya lembut, hatinya halus. Nih yang hadir nih kebanyakan makhluk halus semua ini nih. Saya katakan tadi contoh dan teladan kita umat Islam nih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Anas bin Malik. Adalah Anas bin Malik, sahabat baginda Nabi, menceritakan tentang rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Anas bin Malik, bertahun-tahun saya mengabdi di rumah tangga baginda Nabi, saya belum pernah Nabi ngomong kasar sama bininya. Mirip suami peninggilan ini. Bertahun-tahun saya mengabdi di rumah tangga Nabi, Nabi belum pernah bentak bininya. Allahumma sholli wa sallim mubarak alaih. Sejarah tuh mencatat, Nabi kalau manggil istrinya kalimatnya lembut. Apa yang disampaikan Habib Ges benar, itu fakta. Teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau kalau manggil istrinya luar biasa. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Apa sebab? Pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Nabi kalau manggil lembut, ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Pak. Nah, ini lagi-lagi nih, Nabi nyontoin kita nih, beliau suami, kita suami. Manggil istri lembut. Panggilan tuh kelihatannya sepele emang, tapi ternyata dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Maaf dah, kita ini apalagi Betawi peninggilan. Abong-abong ngerti orang sini abong. Mentang-mentang berumah tangga udah belasan tahun, manggil bini mah jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk, sini loh nih. Jujur tapi nyakitin ini. Bapak Ibu saudara-saudara, pergauli istrimu dengan baik, baik ucapan ataupun perbuatan. Fa in karihtumuhunna, kalau para suami melihat tingkah laku istri yang menjengkelkan. Menjengkelkan tahu Pak? Ngeselin. Ngeselin, ngerti ngeselin? Nyenehin. Ngenekin. Apaan lagi dah tuh? Kalau kamu melihat tingkah laku istrimu yang menjengkelkan, fa'asa antakrahu syai'a, bersabar. Pak, begini. Kalau satu saat ngelihat istri kita bertingkah salah, jangan langsung marah. Hei. Boleh jadi istri kita bertingkah salah karena emang dia kagak tahu. Maka kewajiban suami adalah mendidik istrinya supaya tahu. Itu kewajiban kita para suami, didik istri supaya dia tahu, dia bertambah ilmunya. Ada teman saya ngomong, Ji, kita kan suami, tugas utama cari nafkah. Pulang ke rumah udah malam, nggak ada waktu buat didik istri. Nah, bagi para suami yang nggak punya waktu untuk mendidik secara langsung istrinya,
berikan izin istrinya untuk hadir di majelis-majelis taklim, bergaul dengan para ustazah. Jelas Pak? Jelas Pak? Diharapkan ilmunya bertambah, dia tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di masa yang akan datang. Bu, Ustadz, saya mah kalau ngizinin bini ngaji di mana-mana kagak cuman ngizinin, saya ongkosin. Ngaji di Peninggilan saya ongkosin. Ngaji di Cipadu saya ongkosin. Ngaji di Pondok Aren saya ongkosin. Cuma yang saya kagak sanggup Ustadz, seragamnya. Ayo lo, ngaku lo, ngaku lo. Bu, Bu, nah sekarang para istri nih, kalau suami udah memberikan izin, jaga kepercayaannya, jangan khianati. Kalau izin sama suami berangkat ke pengajian, selesai ngaji langsung pulang. Jangan ampir-ampiran. Jangan ngayab-ngayaban. Ini ngajinya cuma setengah jam, ngerumpinya sejam setengah. Ada di sini yang kayak begitu, ada? Mana dia orangnya? Oh, saya mah yakin di Peninggilan saudara-saudara saya banyak nih. Tadi pada ngobrol, Ustadz, alhamdulillah ibu-ibu sini mah solehah semua. Pulang ngaji mah langsung pulang karena izin sama suami, emang mau ngaji doang, habis itu mah bubar langsung pulang. Alhamdulillah. Noh di kampung sebelah sono no, ya Allah, izin sama lakinya ngaji, ngajinya cuma sejam, berangkat jam 10, pulang jam 3. Kampung sebelah sono, kampung sebelah sana. Saya tanya, pindahan dari Peninggilan katanya orangnya. Jangan khianati kepercayaan yang sudah diberikan oleh suami. Kalau sudah dapat izin dari suami, dijaga, jangan dikhianati. Oh, tuh tadi Habib Ges mengatakan izin suami itu perlu. Satu saat Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, siapa yang lebih berhak terhadap seorang perempuan? Suaminya. Siapa yang lebih berhak terhadap seorang perempuan? Suaminya. Belaga budak. Siapa yang lebih berhak terhadap seorang laki-laki? Ibunya. Sorga anak di bawah telapak kaki ibu, sorga istri ada pada keridhaan suami. Inilah hadisnya. Mau kemana-mana izin sama suami, cium tangan suami. Tadi mau ngaji nih, izin gak sama suami nih? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada campur merentah. Bang, gua mau kondangan, jemuran kalau hujan lo angkatin no bang. Istri kudu ngimbangin. Kalau suami sudah memberikan izin, jaga kepercayaan, jangan dikhianati. Pak, berikan istri kita izin untuk hadir di majelis-majelis ilmu, berkawan dengan ustazah, diharapkan ilmunya bertambah, dia tidak mengurangi kesalahan di masa yang akan datang. Ustadz, istri saya ngaji kok Ustadz, saya izinin, cuma begitu lagi aja. Pak, yang kedua, manusia itu tempatnya salah dan dosa. Boleh jadi istri kita tahu tapi dia khilaf. Janganlah kita mau menang sendiri sebagai suami.
Kita juga pasti pernah berbuat salah kepada pasangan kita. Lo diem aja. Lah elah. Ntar ada giliran lagi lo. Boleh jadi istri kita hilaf, lupa. Karena itu ajaran Islam memaafkan jauh lebih mulia daripada minta maaf. Memaafkan jauh lebih mulia daripada minta maaf. Minta maaf mulia, tapi memaafkan jauh lebih mulia. Ustadz, ngaji saya izinin, ilmu kayaknya banyakan dia ngerti. Cuma merengkal mulu Ustadz. Merengkal ngerti orang sini merengkal. Kalau yang ketiga emang bini adatnya begitu, sifatnya merengkal, bawa dah ke pasar, tuker seikat kangkung aja mendingan dua tuh. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri dengan baik. Fa in karihtumuhunna, kalau melihat tingkah istri yang menjengkelkan, fa asa an takrahu syai'a, bersabarlah. Bapak Ibu, saudara-saudara, ini yang pertama, istri kudu ngimbangin kalau suami sudah memberikan kepercayaan. Ya Bu, ya Bu, jaga itu, jangan hianati kepercayaan suami. Karena seorang wanita tanggung jawab penuh ada pada suaminya. Yang kedua, tuntunan ajaran agama Islam kepada kita nih suami lebih dulu. Pak, kalau ada waktu luang, bantu pekerjaan istri. Berikan perhatian yang cukup. Nah ini penting nih. Ini romannya dari hati yang dalam ini. Kalau ada waktu luang, bantu pekerjaan istri dan memberikan perhatian yang cukup. Kita lihat. Apa saja kalau sudah merasa tidak diperhatikan, dia akan mencari tingkah dan polanya masing-masing. Pegawai kita kalau nggak kita perhatiin, dia tingkahnya macam-macam. Anak kita kalau kita nggak perhatiin, dia akan bertingkah dan berpola di luar rumah. Benar apa enggak? Apalagi pasangan kita kalau sudah merasa tidak kita perhatikan, dia akan bertindak seenake dewe. Adalah Salman Al-Farisi. Punya adik perempuan yang dikawin dengan Abizar Al-Ghifari. Satu hari sebagai seorang abang, Salman Al-Farisi datang nengokin adik perempuannya yang udah kawin. Dilihat penampilan adik perempuannya rebek. Rebek, ngerti rebek? Orang sini rebek. Jelek. Pakaiannya aut-autan, kagak enak dilihat mata. Sebagai seorang abang, Salman Al-Farisi ngingetin. Kata Salman, "Dek, kamu dandan yang cantik. Bersoleklah." Kata adik, "Bang, buat siapa saya berdandan, bersolek?" "Ya tentu buat suami kamu, Abizar Al-Ghifari." Kata adiknya, "Percuma bang, saya dandan menor-menor. Abizar suami saya kagak pulang-pulang." Mendengar pengakuan kayak begini, Salman lapor kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawab baginda Nabi? "Inna likulli syai'in haqqun." Segala sesuatu itu ada haknya. Allah ada haknya disembah, istri ada haknya dipenuhi. Menyalahgunakan hak, tidak memenuhi salah satu hak, itu dianggap khianat dan merupakan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masing-masing ada haknya. Pak, karena itu berikan perhatian yang cukup kepada pasangan kita.
Tapi juga jangan kebangetan. Tiap kita suami pasti sayang sama istri, bener apa enggak? Tapi jangan kebangetan dimanjain. Sebab kalau bini dimanjain, ntar pengki naik ke balik. Ngerti apa kagak ini? Karena itu standar saja, yang biasa-biasa saja. Berikan perhatian yang cukup kepada pasangan kita. Dan kalau ada waktu luang, bantu pekerjaan istri di rumah. Nih begini, pernah nggak kita sebagai suami ini membayangkan bahwa jam kerja istri kita tuh nyaris 24 jam? Nyaris 24 jam. Secapek-capeknya kita dagang, secapek-capeknya kita kerja, secapek-capeknya kita bertani, habis sholat isya, habis makan malam bersama, kita udah bisa santai di kamar sambil nonton TV. Tapi istri kita nggak bisa tuh Pak. Selesai makan malam, dia harus nemenin anak kita bikin PR. Bener Bu? Bikin PR anak ribet apa enggak? Wow, diperlukan sabaran. Orang laki, saya nggak bicara orang laki lain lah. Saya sendiri nih kurang tapi sabar kalau ngajarin anak bikin PR. Makanya beruntung kaum ibu, Allah memberikan kesabaran double. Badan capek, kondisi letih, matanya lelah, ngantuk, tapi jam 8 masih bisa ngajarin anak bikin PR. Bener apa enggak? Suami ngorok di kamar. Betul? Ibu tuh, istri kita tuh Pak, ngajarin anak kita bikin PR tekun. Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 11 malam. Jam 11 malam PR-nya selesai, mau tidur, punya bayi nangis. Kan begitu ya, anak kecil kan? Bayi jam 11 nangis, lapar. Netein, nyusuin. Sampai jam berapa? Kadang-kadang sampai jam 1 malam. Bayinya diem. Ya lempengan ini hatam semua dah lo mah. Kenapa kita para suami diberikan tuntunan lebih dulu? Agar terjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Merawat keutuhan rumah tangga, kewajiban bersama. Bukan cuma soal istri, tapi suami diberikan tuntunan lebih awal. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Yang ketiga, iya, gue cuman ngelihat jam doang lah. Nih pidato di sini sampai jam berapa emang? Jam 1. Ya, bener kata Habib guys. Lo ikut patungan goceng aja nawar lo sampai jam 1. Yang ketiga, nih tuntunan suami. Tapi istri kudu ngimbangin. Kalau rumah tangga mau berlandaskan nilai-nilai ajaran agama. Bu, pernikahan itu bukan cuma terjadi antara suami dengan istri, tapi bersatunya keluarga besar. Dua keluarga menjadi satu, menambah persaudaraan. Maka ciri di antara rumah tangga yang bahagia adalah menjaga keutuhan keluarga tersebut. Ama besan kudu akur. Ama mertua kudu mulyain. Udahan ama orang tua. Coba kita lihat, ketika menikah sudah tidak ada lagi dikotomi antara orang tua dan mertua. Dua-duanya sudah jadi orang tua kita. Mertua ya orang tua kita, orang tua kita ya udahan emang orang tua kandung kita sendiri. Memuliakan mereka, menjaga keutuhan kerukunan dua keluarga besar tersebut.
Maka kalau itu yang terjadi, silaturahmi yang kita galang, insya Allah rumah tangganya berlandaskan agama, hidupnya jadi berkah. Ama besan, akur, jaga hubungannya. Ama mertua dianggap sebagai orang tua, bahkan lebih bagus. Bu, kalau mertua ibu yang datang, ibu yang nyambut lebih dulu, itu cakep. Pak, kalau mertua bapak yang datang, bapak yang nyambut lebih dulu, itu akan kelihatan keharmonisannya, lebih cakep. Jangan kita sama pasangan, kalau orang tuanya datang, kita curiga. Datang mertua perempuan, lakinya ngomong, mak lu tuh datang. Biasa datang bawa sekantong jeruk, pulang minjem duit. Udah curiga apa-apa. Kecurigaan inilah yang pada akhirnya membuat pasangan tertekan. Kalau pasangan tertekan, dia akan melayani tidak dengan sepenuh hati. Kalau keluarga laki datang silaturahmi, jangan dicurigain. Lebih baik istri nyambut lebih dulu, itu cakep. Ama ipar akrab. Ipar kan cuma omongannya doang, beda sebutan. Tapi begitu sudah jadi suami istri, dia tetap keluarga kita juga. Jelas? Jelas? Menjaga keutuhan. Apalagi kita ini orang peninggilan yang mayoritas Betawi. Betul apa enggak? Betawi kan enaknya nguplek. Belakanan rumah encingnya, belakanan rumah encangnya. Betul? Depan belakang rumah mamangnya. Keluarga semua paling enak rukun. Sebab apa? Kalau ada apa-apa yang nolongin duluan saudara. Karena itu pernikahan menjaga kerukunan di antara keluarga besar kita dan keluarga besar istri kita. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Saya kembali. Karena rumah tangga yang berlandaskan nilai ajaran agama, sebagaimana yang dicontohkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rumah tangga kayak begini akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha. Semua kita nih pengen nggak punya anak soleh dan soleha? Bu, anak yang soleh dan soleha bukan cuma sekedar cukup baca mantra simsalabim abragedabra. Anak yang soleh dan soleha enggak laksana menunggu jatuhnya embun di waktu pagi. Tapi anak yang soleh dan soleha itu tergantung ibu bapaknya dalam mendidik anak di lingkungan keluarga masing-masing. Kalau ibunya rajin hadir di majelis taklim, anaknya, bapaknya rajin memakmurkan masjid, anak akan melihat, mencontoh dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Anak yang seperti itu insya Allah tumbuh menjadi anak yang soleh dan soleha. Kenapa? Dia jadikan teladan ibu bapaknya. Apalagi kemudian kalau dalam ajaran keluarga ditanamkan nilai-nilai iman, dicontohkan ajaran-ajaran agama. Anak-anak sekarang nih kritis, Bu. Betul apa enggak? Anak-anak kita ini sekarang karena gadget, media sosial, mereka kritis. Datang kumandang azan maghrib, ibu matiin TV, pencet remote-nya, nyuruh anak sholat di masjid. Sementara tuh anak ngelihat ibu kekemben pakai anduk. Kekemben ngerti ya, kekemben ya. Kira-kira tuh anak mau sholat apa enggak? Siapa yang dilihat? Ibunya masih kredongan pakai anduk. Pak, datang kumandang azan zohor di Masjid Nurul Hikmah. Bapak nyuruh anak ikut sholat berjamaah di masjid.
Sementara tuh anak ngelihat bapak lagi cuci motor, kira-kira anak mau sholat di masjid apa enggak? Yang dilihat bapaknya, yang dilihat ibunya. Pantas kalau dunia pendidikan mengatakan pengen punya generasi yang hebat, didikannya harus audiovisual. Apa audiovisual? Teori ya praktik. Kita ini kadang-kadang orang tua didik anak cuma teori doang. Nyuruh ke masjid, bapaknya kagak pernah ke masjid. Nyuruh ke pengajian, ibunya kagak pernah nganterin. Teori. Nggak bisa didik anak cuma teori doang, nggak pakai praktek. Saudara ngajarin anak saudara pinter berenang, didiknya teori doang. Gaya punggung begini, begini, begini. Gaya bebas begitu, begitu, begitu. Gaya dada begini, begitu, begini, begitu. Ke kolam renang kagak pernah. Sekali nyebur, insya Allah gaya batu. Betul apa enggak? Audio visual, teori ya praktek. Prakteknya dia akan lihat kita, ibu dan bapaknya. Tuh, coba lihat. Miris perkembangan anak-anak kita. Licin ya jatuh. Iya. Kasih air dulu Bu, biar minum. Ribet kalau nangis, ada saingan. Ribet pidato kalau ada saingan. Anak-anak kita ini sekarang, ya Allah, coba lihat deh anak-anak sekarang nih. Miris. Menyedihkan. Bukti yang gampang nih. Anak-anak kita yang kecil-kecil tuh lebih apal kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Masehi daripada Hijriah. Ini fakta loh. Coba suruh nyebutin Januari, Februari, Maret, April, Mei, sampai Desember, apal di luar kepala. Tapi kalau disuruh nyebutin bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Saya yakin jangankan anaknya, bapak moyangnya juga nggak bakalan apal itu. Betul? Nah, saya kembali. Berlandaskan nilai-nilai ajaran agama, dipraktekkan itu, anak akan melihat, mencontoh dan meneladani dalam kehidupan. Kalau rumah tangganya diwarnai dengan nilai-nilai ajaran agama, insya Allah anak yang soleh dan solehah macam ini akan muncul dari keluarga kita masing-masing. Cinta kepada baginda Nabi tidak lain dan tidak bukan berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kekuatan kita menerapkan ajaran agama pada keluarga kita. Bu, di antara cinta kepada baginda Nabi, buktinya sekuat mungkin kita menerapkan ajaran agama dalam lingkup keluarga kita. Saya yakin yang hadir di sini nih kalau ditanya pasti jawabannya cinta sama Nabi. Bener nggak? Kalau ditanya pasti jawabannya umat baginda Nabi. Enggak salah. Boleh. Cuma jujur, kita ini sekarang baru timbang ngaku pinter. Pinter ngaku. Kita ini baru pinter ngaku jadi umat Nabi. Membuktikannya belum. Yang namanya ngaku boleh, siapa juga boleh. Mudah, murah, tibang ngaku. Saya umat Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad. Enggak apa-apa, tapi baru sebatas pinter ngaku. Persoalannya di akhirat nanti kita diakui umat Nabi apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan besar. Bu, Ibu kenal sama Jokowi? Ngaku tuh. Jokowi kenal sama ibu? Kasian deh lo.
Kita baru pinter ngaku umat Nabi, tapi di akhirat pertanyaan besarnya, diakuin umat Nabi apa enggak? Kalau kita mau diakui umat baginda Nabi, tuh yang saya sampaikan pada kesempatan siang ini, kita berusaha semampu kita, sesuai dengan kekuatan kita, suami dan istri menerapkan nilai-nilai ajaran agama supaya anak kita tumbuh dia berlandaskan ajaran agama Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu yang kita jalankan, insya Allah kita semua di akhirat mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, ini saja, saya harus segera melanjutkan perjalanan ke Depok karena ba'da zuhur masih harus isi kajian di sana. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini ada hikmahnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.